Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Safa Marwah. Selamat pagi, menjelang siang. Baiklah, saya di sini akan melakukan wawancara terhadap Ibu Devi Mawarni dan anak yang bernama Marwah dengan tema anak berkebutuhan khusus atau strabismus. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan atau wawancara yang saya sudah siapkan dari dulu hari. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan wawancaranya. Baik, Ibu Devi Mawarni. Ibu Devi Mawarni ini wali kelas 2 ya, Ibu ya. Wali kelas 2. Pertanyaan saya yaitu tentang anak kebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan atau disebut dengan strabismus. Nah, ini ada anak di samping kita, di depan kita, yang bernama Safa Marwah. Ya, sedikit nak di kamera nak. Nah, cantik orangnya nak, kita manis. Selanjutnya pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu menangani anak dengan gangguan penglihatan atau strabismus di kelas? Contohnya pada anak yang bernama Marwah ini. Cara saya menangani anak saya ini dengan cara dudukkan peserta saya di bagian depan supaya dia lebih jelas dan lebih paham dengan yang saya sampaikan. Misalnya saya menuliskan soal ataupun materi, dia bisa melihatnya dengan jelas dan lebih pasti dalam melaksanakan tugasnya. Itu Pak, saya mendudukkan anak saya ini duduk paling depan biar lebih fokus, lebih paham dan lebih terarah. Berarti Marwah ini didudukkan yang paling depan ya gitu ya. Marwah sudah bisa baca ya? Sudah. Nah, dan Marwah ini sudah bisa baca. Alhamdulillah sudah bisa baca. Akan tetapi anak yang berkebutuhan khusus dengan penglihatan atau strabismus, berarti kalau ada usaha ataupun gurunya, berarti anak ini bisa membaca juga dengan cepat. Anak ini baru masuk ke semester 1 Ibu ya. Ujian semester 1. Baru 5 bulan di kelas 2. Sudah lancar membaca Marwah ini. Baik Ibu, ke pertanyaan selanjutnya. Apa strategi Ibu lakukan untuk membantu anak seperti Marwah dengan penglihatan atau strabismus dalam belajar? Strategi saya dalam mengatasi anak saya ini, saya membuatkan sebuah media yang memang menyesuaikan dengan kondisi keadaannya. Misalnya media pembelajaran, tulisannya yang saya gunakan lebih besar. Kemudian saya juga berusaha membantu dia dalam mengenali huruf satu persatu secara bertahap. Alhamdulillah anaknya memang rajin. Di rumah dia juga belajar sesuai dengan keinginan saya, dan sampai sekarang sudah menampakkan hasil fokus dia belajar. Akhirnya dia bisa lancar membaca dari sebelumnya yang mengeja, dan sekarang sudah alhamdulillah sesuai keinginan saya bisa membaca lancar. Alhamdulillah Ibu ya. Iya. Berarti Marwah udah benar-benar lancar ya membacanya. Mantap. Marwah tetap semangat belajar ya, baik di sekolah maupun di rumah. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu berkolaborasi dengan orang tua Marwah ini dan profesional lain untuk mendukung anak dengan gangguan penglihatan atau strabismus? Kalau kolaborasi saya dengan orang tua, alhamdulillah orang tuanya kadang juga sering mengantarkan anaknya di sekolah. Saya juga bisa bertemu langsung membahas tentang cara-cara bagaimana anak saya ini bisa memahami walaupun dia menjadi kekurangan. Saya melakukan pertemuan rutin setiap
1 semester sebelum awal pembelajaran untuk mengatasi anak-anak saya ini bagaimana caranya bisa lebih baik ke depannya dari sebelumnya. Orang tuanya juga termasuk orang tua yang aktif, yang betul-betul mendukung anaknya supaya bisa. Jadi untuk kolaborasi dengan orang tua menurut saya tidak terlalu sulit bagi saya, karena memang ada kerjasama saya dengan orang tuanya berjalan dengan lancar sampai saat ini. Oke, terima kasih Bu. Mungkin strategi Ibu tadi mungkin dengan guru-guru yang lain, sekolah-sekolah lain mungkin ada perbedaan atau mempunyai kesamaan cara-cara atau metode-metode belajar dengan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Apa tantangan yang paling umum Ibu hadapi ketika mengajar anak dengan gangguan penglihatan atau strabismus? Nah, seperti Marwah ini. Misalnya Ibu dengan kendala misalnya anak yang ramai, ada anak berkebutuhan khusus, salah satunya ada anak berkebutuhan khusus di dalam kelas tersebut. Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut supaya ibaratnya anak kebutuhan khusus tersebut tidak ketinggalan dengan yang lain? Kalau untuk penanganan yang saya lakukan, di kelas saya termasuk jumlah siswanya ramai dan juga memiliki anak berkebutuhan khusus itu memang mempunyai tantangan. Saya akan berusaha memaksimalkan pembelajaran agar anak saya Marwah ini tidak ketinggalan dengan kawan-kawannya lainnya. Dan saya juga memberikan pemahaman kepada peserta didik saya yang lain untuk menghormati dan tidak mengucilkan temannya, sebagaimana kita ini adalah satu keluarga, satu kelas, dan harus bisa saling menghormati dan menghargai. Jadi anak peserta didik saya juga bisa memahami bahwasanya kekurangan bukanlah jadi kendala untuk kita mencapai tujuan yang bisa membantu kita sukses ke depannya. Baik, itu aku selaku Ibu dari kelas 2 SD Negeri 012 Laras. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir ini Bu. Bagaimana Ibu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung bagi anak dengan gangguan penglihatan? Salah satunya kan ini ada anak bernama Marwah. Bagaimana Ibu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung bagi anak dengan gangguan penglihatan? Kadang-kadang itu Bu, kalau kita lihat-lihat di sekolah-sekolah seperti SLB, sekolah lain juga ada anak yang berkebutuhan khusus, itu ibaratnya tak ada yang mau mengawani lah gitu, tidak ada yang mau berteman, sehingga lingkungan belajarnya itu ibaratnya dia dikucilkan. Bagaimana Ibu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung agar anak gangguan penglihatan ini dapat belajar dengan maksimal, dapat berteman dengan teman sebayanya seperti itu? Kelas mungkin sekolah ini termasuk pertama kalinya menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus. Jadi untuk kondisi kelas ini saya memang mengkondisikan kepada peserta didik lainnya untuk tidak menghina atau mengejek bagian fisik dari temannya, karena itu bukan suatu perilaku yang berhenti. Untuk kondisi kelas saya pun saya akan menyesuaikan dan mendorong siswa saya ini biar lebih dan bisa menunjukkan kualitasnya kepada teman-temannya. Walaupun dia berkekurangan, tapi dia juga bisa mampu menyesuaikan pembelajaran seperti orang normal biasa. Suatu progres atau suatu penyampaian oleh Ibu Devi Mawarni selaku wali kelas 2 atas keberhasilannya anak yang bernama Marwah ini. Dia lancar membaca baru 5 bulan di kelas 2. Terima kasih Marwah ya. Siapa nak? Nama panjangnya siapa nak? Marwah Az-Zahra. Nama panjangnya Marwah Az-Zahra. Berapa umurnya? 8 tahun umurnya. Nah, berarti masuk kemarin umur 6 tahun setengah lah ya. Nah, dia masuk sekolah SD kemarin. Nah, ini sedikit Bapak ingin tanyakan kepada Marwah.
Marwah itu kalau baca buku dari dekat jelas ya Nanya. Jelas. Kalau dari jauh bisa enggak? Misalnya ibu menerangkan, Marwah duduk di belakang, ibu Devi selaku wali kelas 2 menerangkan di depan tulis, nampak tak tulisan di papan tulis itu? Ternyata enggak? Atau samar-samar? Samar-samar ya? Nah, berarti harus dekat ya. Cara melihatnya harus dekat ya. Gitu. Cara melihatnya harus dekat. Sesuai jawaban dari Ibu Devi Mawarni tadi, dia melakukan pembuatan huruf yang besar agar bisa lebih jelas melihat. Ibu Devi Mawarni melakukan penulisan huruf besar agar anak yang bernama Marwah ini dia dapat melihat dengan jelas huruf-huruf sehingga dia dapat mengenal huruf dan sampai sekarang bisa membaca dengan lancar. Baik, itulah hasil wawancara saya untuk anak berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan atau disebut dengan strabismus. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Marwah. Terima kasih, Nak ya.